Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, apa kabar? Kita berjumpa kembali dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 4, pembelajaran yang kedua di pertemuan yang pertama, di mana akan kita bahas tentang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar bisa lebih bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan beri aku karunia untuk memahaminya. Amin. Nah, dalam pembelajaran kali ini tujuannya adalah yang pertama, siswa dapat meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pengamatan terhadap makhluk ciptaannya yang ada di sekitar kita, di rumah dan di sekolah. Yang kedua, siswa dapat meyakini adanya Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, pada pertemuan pertama ini kita akan bahas tentang iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum itu, tentu kita sudah tahu rukun iman ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah. Yang kedua, iman kepada malaikat. Yang ketiga, iman kepada kitab. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar. Iman artinya percaya dan yakin dengan sepenuh hati. Nah, untuk mengenal Allah, yang pertama yaitu kita melalui ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersifat gaib atau tidak dapat dilihat secara langsung, sehingga manusia membuktikan keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ciptaannya. Yang pertama adalah langit, yang kedua bumi, yang ketiga manusia, ada juga hewan, ada tumbuhan, dan lain-lain. Semua itu adalah ciptaannya Allah. Coba kalian sebutkan ciptaan Allah selain yang kelima tadi. Pasti kalian bisa. Yang kedua, kita dapat mengenal Allah melalui Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci pedoman hidup manusia. Di dalamnya terdapat perintah, larangan, dan himbauan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kisah-kisah umat terdahulu sebagai pelajaran untuk kita. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran meliputi keimanan, ibadah, dan muamalah atau adab pergaulan sesama manusia. Nah, coba sekarang kita baca bersama-sama surat Al-An'am ayat 102. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illahu khaliqu kulli syai'in fa'budu wa huwa ala kulli syai'in wakil. Shadaqallahul adzim. Artinya, itulah Allah Tuhan kamu, tidak ada Tuhan selain Dia, pencipta segala sesuatu, maka sembahlah Dia, Dialah pemelihara segala sesuatu. Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita manusia. Tuhan kita hanya satu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah, dan Allah yang memelihara seluruh alam semesta ini.
ketiga, kita dapat mengenal Allah Subhanahu wa taala melalui Asmaul Husna. Tentu kalian sudah tahu Asmaul Husna itu apa. Asmaul Husna artinya nama-nama yang baik, agung, dan indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jumlahnya ada 99. Di sini kita akan membahas 3 Asmaul Husna dari 99. Yang pertama Al-Basir, Al-Adlu, dan Al-Azim. Ayo kita bahas lebih jelas satu persatu. Yang pertama Al-Basir, artinya Allah Maha Melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala sesuatu yang ada di dunia ini. Kapanpun dan dimanapun kita berada, pasti selalu diawasi Allah Subhanahu wa taala. Sebagai wujud perilaku kita mengimani Asmaul Husna Al-Basir, yaitu dengan senantiasa berbuat kebaikan, menjaga diri dari perilaku yang tidak terpuji, menjaga pandangan untuk hal yang baik-baik saja. Yang kedua, Al-Adlu, artinya Allah Maha Adil. Mari bersama-sama kita membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Shadaqallahul adzim. Artinya, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Dari ayat tersebut kita tahu bahwa manusia di mata Allah itu adalah sama. Yang membedakan adalah ketakwaannya. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala juga merupakan hakim yang paling adil. Tidak ada yang dapat luput dari perhitungannya. Sehingga kita harus selalu berbuat kebaikan dan menjauhi keburukan. Perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Adlu adalah kita harus menegakkan keadilan baik terhadap diri sendiri maupun kepada sesama, membagi tugas sesuai dengan kemampuan, membagi hasil sesuai dengan beban pekerjaan, dan lain-lain. Intinya, kita harus selalu berbuat adil dimanapun dan kapanpun. Yang ketiga, yaitu Al-Azim, artinya Allah Maha Agung. Tahukah kamu keagungan Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Dan pernahkah kamu berpikir bagaimana alam semesta ini dapat berjalan dengan teratur? Nah, itulah salah satu keagungan Allah Subhanahu wa taala. Allah dapat mengatur dunia ini dengan mudah. Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun merasa berat dalam menjalankan perputaran alam semesta. Perilaku kita yang dapat mencerminkan Asmaul Husna Al-Azim yaitu jangan menjadi manusia yang sombong, karena kita hanya bagian kecil dari dunia ini dan kita bukan apa-apa di mata Allah. Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini, di mana tadi kita sudah belajar bagaimana beriman kepada Allah, bagaimana cara kita untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada banyak kekurangan, banyak kesalahan, kami mohon maaf. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.